Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan Jumat kali ini kami menyampaikan khutbah dengan tema menimbang keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu tema pembahasan yang tidak akan pernah usang adalah akhlak. Sebuah tindakan dan perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang guna menyenangkan orang lain. Dia bisa jadi orang tuanya, tetangganya, bawahannya, pimpinannya, dan masih banyak lagi. Contoh paling tepat dari bagaimana caranya berakhlak adalah Rasulullah Muhammad SAW. Cucu dari Abdul Muthalib, diabadikan namanya di dalam Al-Quran bukan karena hartanya, ilmunya, strata sosialnya, akan tetapi beliau diabadikan di dalam Al-Quran karena akhlaknya. Pernyataan itu bisa dirujuk di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang kami baca sebagai muqaddimah, yang artinya, dan sesungguhnya engkau adalah mempunyai akhlak yang agung. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah deskripsi akhlak Rasul tersebut? Hal inilah yang seharusnya kita breakdown untuk kemudian kita turunkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Tujuan akhir dari pembumian akhlak tersebut adalah agar kehidupan ini menjadi lebih menyenangkan dan bermartabat. Kita awali visualisasi akhlak tersebut dengan sebuah riwayat yang menggambarkan keagungan akhlak Rasulullah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang Yahudi datang menemui Khalifah. Ceritakan kepadaku akhlak Rasul kalian. Umar tidak sanggup memenuhi permintaannya. Dia menyuruh Yahudi tersebut menemui Bilal. Bilal pun tidak mampu. Akhirnya Yahudi itu sampai pada Ali bin Abi Thalib. Bukankah Ali mengenalnya sejak kecil? Bukankah dia sering tidur bersama Rasulullah sehingga dia pernah berkata, aku masih merasakan harumnya tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu Ali kemudian bertanya kepada Yahudi, lukiskan keindahan dunia ini dan akan aku gambarkan kepada Anda akhlak Nabi. Lelaki itu berkata, tidak mudah bagiku. Ali menukas, engkau tidak mampu melukiskan keindahan dunia, padahal Allah telah menyaksikan betapa kecilnya dunia itu ketika berkata, Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahwa keindahan dunia itu kecil.
Quran surat An-Nisa ayat 77. Ali melanjutkan dengan pernyataan, bagaimana mungkin aku melukiskan akhlak Rasulullah sementara Allah bersaksi bahwa akhlaknya itu aku. Itulah pernyataan Ali tentang bagaimana sulitnya menggambarkan keagungan akhlak Nabi, padahal dia adalah sahabat setia yang mengenal Nabi lebih dari dirinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita konfirmasi Aisyah binti Abu Bakar, istri yang mendampingi Rasul selama 9 tahun. Ketika Sa'ad bin Hisham bertanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah balik bertanya, apakah kamu membaca Al-Quran? Tentu saja jawab Sa'ad, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Ketika Aisyah didesak lagi untuk memperincinya, dia menyuruh orang itu membaca 10 ayat surat Al-Mu'minun. Dari potongan dialog ini tidak berlebihan dan sudah sewajarnya kalau khatib berkesimpulan bahwa akhlak Nabi tentu tidak hanya sekedar 10 ayat awal pada surat Al-Mu'minun, akan tetapi akhlak beliau adalah seluruh isi Al-Quran. Dan tentunya kita sepakat kalau beliau adalah personifikasi Al-Quran berjalan. Pesan kedua yang khatib tangkap dari dialog di atas adalah bahwa mempelajari Al-Quran adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh berhenti bagi setiap muslim. Ia harus tetap berjalan kapanpun dan dimanapun, karena sejatinya kalam Allah ialah, seandainya semua samudra dijadikan tinta dan semua pepohonan dijadikan kolam atau pena, maka semuanya akan habis sebelum selesai menuliskan kalimat Allah. Sehingga siapa saja yang hari ini belum belajar dan mengenal Al-Quran, maka inilah kesempatan terbaik sebelum nyawa keluar dari kerongkongan. Pesan Gusmus kepada semuanya, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan jangan menunggu waktu luang untuk membacanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah diminta untuk menceritakan akhlak Rasulullah oleh para sahabat. Sambil menarik nafas panjang dan terisak tangis lirih, Aisyah berkata, semua akhlak Rasulullah mempesonakan. Sahabat itu masih mendesak untuk menjelaskan perihal akhlak beliau yang paling mempesonakan. Barulah Aisyah kemudian membuka dan memulai bercerita. Pada suatu malam, ketika dia tidur bersamaku dan kulitnya sudah bersentuhan dengan kulitku, dia berkata, ya Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Tuhanku. Aku berkata, aku sesungguhnya senang merapat denganmu, tetapi aku juga senang melihatmu beribadah dengan Tuhanmu. Dia bangkit mengambil ghuraba air lalu berwudu. Ketika berdiri sholatku dengar ia terisak-isak menangis. Kemudian dia duduk membaca Al-Quran juga sambil menangis, sehingga air matanya membasahi janggutnya. Ketika dia berbaring, air mata mengalir lewat pipinya membasahi bumi di bawahnya. Pada waktu fajar, Bilal datang dan masih melihat Nabi SAW menangis. Mengapa Anda menangis padahal telah Allah ampuni dosa-dosamu yang lain dan yang kemudian? Tanya Bilal. Bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur? Aku menangis karena malam tadi turun ayat 190 sampai dengan 191 surat Ali Imran. Celakalah orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkannya. Demikian jawab Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang mestinya kita ambil dari riwayat Aisyah tersebut. Yang pertama, Nabi junjungan alam, manusia paling sempurna, meminta izin kepada istrinya untuk beribadah di tengah malam. Bukankah pada permintaan izin itu terdapat nilai penghormatan, perhatian, dan kemesraan? Bukankah itu semua menjadi sesuatu yang lebih indah yang diperoleh seorang istri dari suaminya?
Rasanya ini menjadi tamparan dan pelajaran bagi para suami yang memperlakukan istrinya dengan tidak semestinya. Tidak ada penghormatan, perhatian, dan kemesraan. Yang kedua, Rasul yang telah diampuni dosanya serta dijaga oleh Allah masih saja tetap berbuat baik kepada Tuhannya dengan melakukan ibadah, sholat tahajud, membaca Al-Quran sampai air matanya bercucuran membasahi jenggot dan bumi di bawahnya. Ia hanya mengatakan, bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur? Lalu bagaimana dengan diri kita hari ini yang bergelimang dosa, tapi masih saja belum sadar dan tidak mau memperbanyak istighfar? Kita masih asyik dengan dunia kita, padahal nyawa tidak akan pernah pamit dan memberitahu kalau dia akan keluar dari sensar. Yang ketiga, sebagaimana dilakukan Nabi setelah selesai sholat tahajud, beliau membaca Al-Quran. Maka hal ini bisa kita jadikan sandaran bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah aktivitas yang harus kita lakukan. Bukankah dia adalah pemandu jalan hidup kita? Ayat-ayat menjadi obat bagi kita. Layak kalau kemudian Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keagungan akhlak Rasul yang akan khotib sampaikan sebagai penutup khutbah ini adalah suatu ketika Abdullah Al-Bajili mendatangi majelis Nabi Muhammad SAW. Karena terlambat, tempat pun sudah penuh. Dia mencari-cari tempat duduk. Nabi lalu membuka gamisnya. Dengan tangannya sendiri, dia melipat baju itu dan menghantarkan kepada Abdullah. Jadikan ini tikar untuk tempat dudukmu, kata Rasulullah. Abdullah tidak mendudukinya, justru ia menciumnya dengan air mata yang berlinang sambil berkata, ya Rasulullah, semoga Allah memuliakanmu sebagaimana Anda telah memuliakanku. Dengan tersenyum, Nabi berkata, bila datang kepada kalian orang yang mulia, maka muliakanlah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.